Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ernawati, NPM 217550046, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Perkembangan standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi adalah pedoman seorang akuntan dalam menyusun laporan keuangan. Adapun standar akuntansi keuangan di Indonesia dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia yang berwenang di dalam mengeluarkan standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi dimulai tahun 1974 dengan dikeluarkannya Prinsip Akuntansi Indonesia, PSAK. Kemudian, pada tahun 1994, Ikatan Akuntansi Indonesia dalam penyusunan standar akuntansinya dimulai mengadopsi dari International Accounting dan munculnya PSAK itu di tahun 1994. Kemudian di tahun 2008 berkomitmen mendukung di IFRS sebagai standar keuangan global dan di tahun 2010 adanya konvergensi IFRS. Secara garis besar, standar akuntansi dimulai pada tahun 1974, kemudian 1994 muncul PSAK. Standar akuntansi di Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan, yaitu ada beberapa standar. Yang pertama, Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK, yang dimana ini dijadikan pedoman, dijadikan standar bagi perusahaan-perusahaan besar, terutama pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua yaitu Standar Akuntansi Entitas Privat atau SAKEP. Ini berlaku dari Januari 2025 yang sekarang namanya Standar SAKETAP. Sampai pada tahun 2004 ini menggunakan itu, dan di tahun 2005 diganti dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat. Standar akuntansi entitas privat ini digunakan oleh perusahaan besar tapi tidak terdaftar di Bursa Efek atau perusahaan menengah yang tidak menggunakan SAK EMKM. Yang ketiga yaitu Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil Menengah atau SAK EMKM adalah standar akuntansi yang digunakan oleh perusahaan mikro, perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan-perusahaan yang menengah yang salah satu ukurannya adalah penjualannya kurang dari 50 miliar. Itu boleh menggunakan SAK EMKM. Yang keempat yaitu Standar Akuntansi Syariah yang mengatur transaksi di bisnis syariah seperti perbankan syariah. Transaksinya itu diatur oleh Standar Akuntansi Syariah. Yang kelima yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan yang dimana yang digunakan oleh pemerintah pusat maupun pencatatan daerah dalam menyusun laporan keuangannya. Informasi perusahaan. Adapun informasi kewajiban perusahaan yang menyajikan informasi yang relevan bagi pengguna untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu informasi yang disajikan dapat berupa informasi keuangan dan non-keuangan. Yang kedua yaitu informasi yang bersifat mandatory, diharuskan regulasi atau informasi volunteer, yaitu sukarela. Yang ketiga yaitu penyajian informasi dapat mengurangi cost of capital dan cost of debit karena berkurangnya asymmetry information. Adapun informasi-informasi yang diberikan perusahaan yang terdapat di bursa yaitu yang pertama, laporan keuangan, yang kedua, laporan tahunan, yang ketiga, laporan berkelanjutan, dan yang keempat, laporan terintegrasi, dan yang kelima yaitu laporan informasi digital. Laporan keuangan. Laporan keuangan memberikan informasi posisi keuangan kinerja, perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan juga disusun untuk memenuhi sebagian besar pemakai atau investor atau kredit. Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, SAK atau IFRS. Penerapan standar akuntansi keuangan untuk hal-hal yang bersifat material. Adapun laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi yang dikembangkan oleh entitas. Adapun karakteristik IFRS. IFRS menggunakan principle base, yang dimana lebih menekankan pada interpretasi dan aplikasi atas standar sehingga harus berfokus pada spirit penerapan prinsip tersebut. Standar membutuhkan penilaian atau substansi, transaksi dan evaluasi apakah presentasi akuntansi mencerminkan realitas ekonomi. Membutuhkan profesional judgment pada penerapan standar akuntansi. Menggunakan fair value dalam penilaian. Jika tidak ada nilai pasar aktif, harus melakukan penilaian sendiri atau perlu kompetensi atau menggunakan jasa penilai. Mengharuskan pengungkapan yang lebih banyak baik kuantitatif maupun kualitatif.
IFRS secara dinamis akan berubah mengikuti perkembangan lingkungan bisnis dan kebutuhan informasi para pengguna. Konsekuensinya, PSAK dinamis berubah mengikuti IFRS. Kerangka konseptual. Kerangka konseptual pelaporan keuangan disahkan pada tanggal 11 Desember 2019. Revisi kerangka konseptual pelaporan keuangan. Menggantikan kerangka konseptual yang berlaku efektif pada 1 Januari 2016. Adopsi dari The Conceptual Framework for Financial Reporting yang berlaku efektif 1 Januari 2020. Tujuan kerangka konseptual. Yang pertama yaitu membantu Dewan SAK Ikatan Akuntansi Indonesia. Yang kedua, membantu penyusunan laporan keuangan untuk mengembangkan kebijakan akuntansi yang konsisten ketika tidak ada standar yang berlaku untuk transaksi tertentu atau peristiwa lain. Dan ketika bersandar memberikan pilihan kebijakan akuntansi. Dan yang ketiga yaitu membantu semua pihak untuk memahami dan menginterpretasikan standar. Adapun isi kerangka konseptual yaitu yang pertama pendahuluan, ada bab. Bab itu terdiri dari yang pertama tujuan pelaporan bertujuan umum, yang kedua karakteristik kuantitatif informasi keuangan yang berguna, yang ketiga yaitu laporan keuangan dan entitas pelapor, dan yang keempat unsur-unsur laporan keuangan, dan yang kelima pengakuan dan penghentian pengakuan, yang keenam yaitu pengukuran, dan yang ketujuh penyajian dan pengungkapan, dan yang delapan yaitu konsep modal dan pemeliharaan modal.